Halo teman-teman, selamat datang di video aku kali ini yang dimana aku ingin menjelaskan tentang era film bisu yang mulai sekitar tahun 1890-an hingga 1920-an. Nah, banyak orang yang salah paham soal film bisu yang dimana mereka mengira kalau film bisu itu tidak memiliki suara sama sekali. Tetapi sebenarnya film bisu itu tetap memiliki suara yang berasal secara langsung dari musisi atau penyanyi yang biasanya di belakang layar atau di belakang penonton. Nah, sedikit sejarah, di Brazil ada yang namanya Vitas Cantatas atau penyanyi opera yang menyanyi secara langsung di belakang layar, dan di Jepang ada juga yang namanya Katsudo Benshi yang dimana mereka membacakan kartu dialog pada film, sampai-sampai ke beberapa orang ada yang lebih memilih untuk mendengar Katsudo Benshi daripada menonton filmnya. Kemudian, sebelum film bisu lahir, ada seorang fotografer asal Inggris bernama Edward Muybridge. Pada tahun 1878, ia melakukan eksperimen terkenal dengan memotret kuda yang berlari menggunakan serangkaian kamera. Hasilnya adalah rangkaian foto yang bila diputar secara cepat, terlihat seperti kuda itu benar-benar bergerak. Eksperimen ini membuktikan bahwa fotografi bisa menangkap gerakan. Dari sinilah lahir cikal bakal teknologi film yang kemudian berkembang pesat di dekade berikutnya. Lalu di dunia perfilman ini ada banyak tokoh penting yang memberikan pengaruh besar dalam perfilman, terutama di masa-masa ini, film era bisu, film era film bisu. Salah satunya adalah George Méliès, yang dimana dia disebut sebagai penyihir sinema karena pengaruhnya terhadap efek khusus dalam film, special effect. Ia melihat film sebagai sarana berimajinasi. Dengan trik kamera, Méliès menciptakan efek khusus pertama dalam sejarah, seperti stop track, multiple exposure, dan penggunaan latar buatan. Filmnya yang legendaris A Trip to the Moon tahun 1902 membuktikan bahwa film bisa membawa penonton ke dunia fantasi. Pada awal 1920-an muncul aliran ekspresionisme Jerman. Aliran ini menekankan suasana mencekam, set yang terdistorsi, dan permainan bayangan dramatis. Ini karena Jerman saat itu di saat setelah Perang Dunia I. Karena itu menampilkan rasa takut, kegelisahan, dan sakit yang mendalam karena Jerman sedang menderita saat itu. Kemudian ada F.W. Murnau dengan karyanya yang legendaris yaitu Nosferatu tahun 1922. Gaya sinematografinya itu inovatif. Kameranya dramatis, atmosfernya horor yang kental, dan visual yang ikonik. Tanpa suara pun penonton bisa merasakan ketegangan di dalamnya. Montage Soviet. Di Uni Soviet pada tahun 1920-an, sutradara Sergei Eisenstein memperkenalkan teori montage. Ia percaya bahwa editing bukan sekedar menyambung gambar, melainkan menciptakan makna baru.
Contoh paling terkenal ada di Battleship Potemkin tahun 1925. Khususnya adegan tangga Odessa. Rangkaian potongan gambar itu menimbulkan emosi yang kuat sekaligus pesan politik di dalamnya. Dari eksperimen Muybridge, lahirlah era film bisu ini yang kemudian dari era tersebut banyak tokoh menciptakan karya-karya yang luar biasa seperti George Méliès, lalu F.W. Murnau dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi dari eksperimen Muybridge di tahun 1878, lahirlah era film bisu mulai dari tahun 1890-an hingga 1920-an. Dari Méliès dengan efek khususnya, Wayne dan Murnau dengan ekspresionismenya, hingga Eisenstein dengan montage Soviet, semua menjadi fondasi sinema modern yang kita nikmati saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya seputar dunia film. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Terima kasih.